Selamat siang teman-teman, saya Emilianus Dani dengan NIM 22115012 akan mencoba menjelaskan tentang percabangan dalam algoritma pemrograman. Pada video kali ini khususnya saya akan membahas salah satu percabangannya, yaitu if, di mana percabangan if ini terdiri dari 3 macam statement. Yang pertama statement if, kedua if else, dan yang ketiga adalah if else if. Jadi mari kita simak bagaimana perbedaan dari ketiganya dan bagaimana cara kerja ketiganya. Kita langsung saja memulainya dengan statement yang pertama, yaitu statement if. Kita melakukan codingan. Nah, ini teman-teman, jadi ini merupakan percabangan if yang saya terapkan pada percobaan login wifi. Nah, ini jadi ini login wifi, kemudian masukkan password, perintah masukkan password, dan karena kita menggunakan percabangan if, jadi di sini kita harus menggunakan percabangan if, dituliskan. Jadi misalnya jika passwordnya Amicom, dan jika kita berhasil memasukkan password yang benar, maka kalimat yang di bawahnya akan muncul, selamat login wifi berhasil. Nah, sebelum kita run atau compile, kita mesti menyimpan filenya terlebih dahulu dengan mengklik Ctrl S. Nah, di sini kemudian enter. Yes. Oke. Kemudian setelah kita menyimpan filenya, kita melakukan compile atau run. Di sini. Nah, ini muncul tulisan login wifi, masukkan password. Jadi passwordnya itu Amicom. Kemudian enter. Nah, selamat login wifi Anda berhasil. Namun kekurangannya, apa yang terjadi jika kita melakukan pengetikan atau kesalahan pengetikan atau typo? Misalnya contohnya kita mengetik Micom saja. Micom. Nah, di sini tidak muncul apa-apa, itu tidak ada perintah apa-apa. Maka dari situ percabangan atau statement yang kedua hadir sebagai solusi dari permasalahan ini. Disinilah statement if else muncul sebagai solusi untuk kekurangan dari statement if ini. Nah, di sini kita harus menambahkan else. Karena teman-teman, statement if ini hanya untuk satu blok saja, hanya untuk menyatakan satu kebenaran saja. Sementara if else digunakan untuk 2 blok. Satu bloknya untuk salah dan satu bloknya yang lain itu benar. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Di sini kita ketik else, kemudian grafа. Nah, di sini kita tulis maaf, password wifi salah.
sign oke, berhasil. Kita coba run. Nah ini teman-teman, dan kita coba run. Oke, ini dia password Amikom. Ini jika kita memasukkan password yang benar. Nah, selamat, login wifi Anda berhasil. Namun jika kita memasukkan password yang salah, maka contohnya Amikom saja, maka akan muncul seperti ini, maaf password wifi salah. Nah, ini adalah keunggulan dari if else, dimana dia itu terdiri dari 2 blok, dimana salah satu bloknya untuk menentukan yang salah dan salah satu blok yang lainnya untuk menentukan benar. Ini adalah if else yang saya terapkan dalam login wifi. Oke, setelah membahas if dan if else, tentu kita tahu perbedaannya. Namun ada lagi if yang ketiga, yaitu if else if. Ini adalah penerapan dari if else if. Saya menerapkannya dalam input nilai dan program grade nilai. If else if ini digunakan khususnya untuk menentukan pilihan yang lebih dari 2 blok, dimana bukan hanya yang benar atau salah saja, atau seperti yang if, yang dimana hanya untuk menentukan kebenaran, bukan juga seperti if else yang untuk menentukan benar atau salah. Namun di sini lebih kepada banyak blok, dimana bukan hanya menentukan benar atau salah, namun untuk memberikan nilai pada masing-masing sesuatu. Nah, di sini contohnya kita masukkan nilai 80. Nah, ini jika nilai lebih dari 80 maka grade-nya A. Jika sebuah nilai lebih dari 60 maka grade-nya B. Begitupun seterusnya. Nah, ini yang telah saya codingkan tadi. Ini jika kita compile, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Semoga saja tidak ada kesalahan. Nah, untuk mendapatkan grade A, kita harus memasukkan sebuah nilai yang lebih dari 80. Nah, contoh nilai yang lebih dari 80 itu misalnya 86. Kemudian enter. Nah, nilai grade Anda A. Sementara jika kita memasukkan sebuah nilai untuk mendapatkan nilai B, maka kita harus memasukkan nilai yang lebih dari 60. Contoh nilai dari 60 itu 79 misalnya. Nah, hasilnya B. Begitupun seterusnya, kita dapat melihat di sini. Nah, ini merupakan penerapan if else if. Jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan. Kiranya ini bermanfaat, dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang menyenangkan teman-teman. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya.